kita jumawa, kita berbangga hati ketika kita mampu memberikan kebaikan yang besar kepada umat Islam. Jangan jumawa. Kita justru memohon kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekedar engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Ayo, yang masih cemberut coba. Ya, senyum dikit ya. Nah, ini udah mulai pada senyum nih. Pahala itu, Pak. Pahala, Masya Allah ya. Jadi, walaupun banyak masalah di rumah, kalau sudah datang di musola Al-Falah, tenang. Senyum. Walaupun pulang sampai rumah, masalah banyak lagi gitu ya. Yang penting ketemu saudara, dapat pahala besar kita. Ya, itu Nabi SAW yang mengabarkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Muslim. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya sekedar menampilkan wajah yang baik, yang ceria. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya ada bab yang menjelaskan tentang kasrati turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jamaah sekalian, ibu bapak sekalian, amal ibadah kebaikan itu nggak cuma sholat, nggak cuma sedekah. Ya, ayo silakan Pak yang belum dapat tempat duduk, masih kosong di depan. Ya, ada. Ahmad, Pak Ahmad. Ayo silakan Pak Ahmad. Ya, salah satu sesepuh kita, ayo Pak Ahmad. Oh, no, sepuh no, belakang no. Sepuh banget no. Nah, ini saya bilang Pandi, ayo Pandi. Depan Pandi, belakang udah kosong Pandi. Ya alhamdulillah, kursi sudah kita tambah alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan masih cukup. Kalau nggak cukup nanti anak-anaknya gelar panitia mungkin dibantu membawa apa namanya tikar ya, alas buat digelar di sini nih, di sini mungkin ya, di samping saya nanti buat anak-anak biar bangkunya bisa digunakan untuk bapak-bapak. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan pernah, yang pertama, poin pertama apa ibu-ibu? Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya jalan meraih pahala, banyak jalannya. Ya, banyak jalannya. Jadi seperti saya katakan tadi dalam Riyadhus Shalihin ada bab yang membahas tentang kasrati turuqil khair, banyaknya jalan menuju kebaikan. Namun yang jadi masalah, kebaikan itu jamaah sekalian, ya, yang perlu diingat, walaupun dia kecil, kita tidak boleh remehkan selama itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Itu yang terpenting. Jadi biarpun ibu sedekah di tromol sesuai kemampuan kita, ada yang sedekahnya 100.000, ada yang 200.000, mungkin ada yang 5.000, bahkan ada yang 1.000 rupiah, bahkan di rumah cuma ada 500 perak. Jangan sepelekan. Yang selagi itu ikhlas menjadi pahala yang besar. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Ya, bahwasanya apa saja yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Jadi nggak perlu lagi kita pamer-pamer sama orang. Ya, nggak perlu lagi kita sebut-sebut. Alhamdulillah tadi malam tarawih, ya saya masukin tromol 1 juta, muat itu lubangnya. Ya, alhamdulillah muat lubang. Nggak boleh gitu, nggak perlu. Allah aja yang tahu udah, nggak perlu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama, yang penting adalah ikhlas. Lalu jamaah sekalian, saya akan membawakan kisah yang waktu itu ada salah satu jamaah bilang, ini hadisnya palsu ya? Enggak palsu, ini sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak riwayatnya. Yang saya bawakan bahkan riwayat Al-Bukhari. Kitab tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, kitab yang tersahih, yang terbenar setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini menceritakan, dan ini sering kita dengar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ghufira limraati mumisah." Diampuni wanita mumisah. Wanita apa, Pak? Mumisah. Mumisah itu wanita yang suka goda-godain laki-laki, suka berzina, itu mumisah. Ya, hati-hati ya, jangan suka goda-godain laki-laki ya, ibu-ibu. Ya. Kalau godain suami, pahala. Nah, godain suami ya. Tapi kadang-kadang suami jengkel digodain. Saya perhatikan suami-suami lebih senang digodain wanita di luar dibandingkan digodain istrinya. Bener apa bener?
Ngaku aja. Ya, ngaku aja deh. Daripada bonyok kan ya. Nah, perhatikan. Jadi wanita pezina ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukan karena sesuatu yang terlihat di kita ini wah, bukan. Jadi suatu ketika lewat marat kalbin, lewat ya seekor apa? Marat bi kalbin, seekor apa? Anjing. Seekor anjing lewat di depan wanita ini. Dan dia keliling-keliling di sekitar sumur. Jadi di padang pasir mungkinnya itu kering, anjing ini kehausan. Dia mau ngambil air nggak bisa turun. Jadi keliling-keliling aja sambil menjulurkan lidahnya. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa untuk ngambil air, nggak bisa. Apa yang dilakukan wanita pezina ini? Dia buka sepatunya, dia ikat, dia turun. Dia bawa sepatu, dia turun ke sumur, dia ambil, dia naik, dia kasih minum itu anjingnya. Maka dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faghufira laha, maka diampuni dosa pezina ini. Ini jangan disalahpahami ya. Jangan dipahami bahwa nggak apa-apa berzina, nanti ngasih minum anjing. Bukan, ya. Jangan salah paham, bukan begitu. Ya, dijelaskan para ulama kenapa wanita ini diampuni dosanya cuma sekedar ngasih minum anjing. Yang pertama, masih lama Pak ya? Masih lama ya? Gak enak juga ya kalau Ustadz lagi tausiah, jamaahnya lihat aja. Enggak. Bercanda Pak dia. Maksudnya sama enggak rejinya Pak Ustaz? Namanya Pandi. Sama Pak enggak? Namanya Pandi. Pak. Ya, jadi lanjutkan ya. Baru jam. Jadi kenapa wanita ini diampuni dosanya sama Allah hanya gara-gara ngasih minum anjing? Perhatikan. Yang pertama dijelaskan para ulama, karena ikhlasnya wanita pezina ini ketika melakukan ibadah ngasih minum anjing. Dia lakukan karena Allah. Dia lakukan karena siapa? Allah. Dia berharap pahala dari Allah. Itu yang pertama, karena dia ikhlas. Ya, indikasinya apa dia ikhlas? Tidak mungkin seorang pelacur dalam kesendirian ketemu anjing, ngasih minum anjing, lalu dia mengharapkan balasan atau pamrih dari anjing. Nggak bisa, anjing bisa dikasih apa Pak? Kalau kawan masih bisa balas. Kita ngasih utangin ke kawan, boleh jadi ketika kita butuh utang, kawan kita ngasih, masih bisa orang pamrih. Tapi sama anjing nggak bisa, kita minta balas budi anjing. Gimana? Anjing itu kehausan, ya dikasih nggak bisa. Ya, kasih balas budi anjing. Itu yang pertama indikator. Yang kedua, jangankan mengharapkan balas dari anjing. Ya, ucapan terima kasih aja tidak bisa diharapkan oleh wanita pezina ini. Ada anjing yang bisa ngomong syukron gitu ya, dikasih minum syukron gitu ya. Ya, terima kasih gitu, nggak mungkin. Jadi ini betul-betul ikhlas tingkat tinggi. Ya, di dalam surat Al-Insan Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Ya, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanya mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan maupun syukuro, ucapan terima kasih. Ya, jadi jamaah sekalian, ini perlu ditekankan, yang namanya ikhlas itu bukan hanya tidak mengharapkan balasan dari orang lain, bukan. Plus tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi kalau kita bantu orang, orang itu diem sama kita, kita jengkel, kurang ajar, udah gue bantu lo, terima kasih kagak, apakah berarti kita belum ikhlas. Itu sadari. Kadang-kadang kita ngerasanya, wah, pahala kita udah sabrek-abrek, nggak taunya sering kita membantu orang mengharapkan terima kasih jamaah sekalian. Nah maka itu ya, jangan kita mengharapkan terima kasih. Ya hanya balasan terima kasih pun jangan jamaah sekalian. Baik. Nah, lalu sebagai penutup, ya sebelum ditutup dengan doa, salah satu lagi amalan yang mudah dilakukan insyaallah taala, yang dapat dilakukan dengan mudah, walau bisyikki tamroh, walaupun hanya dengan sepotek kurma, yaitu memberi makan orang berbuka puasa. Ya. Memberi makan apa ibu-ibu? Buka puasa. Ya, buka puasa. Jadi puasa itu jangan dibatalin, haram, kecuali ada uzur. Boleh nggak puasa dibatalin, Mbak? Boleh, kecuali ada, kalau ada uzur boleh batalin. Sakit. Ya, misalkan sakit boleh batalin. Tapi kita yang sehat jangan dibatalin. Kadang-kadang orang salah. Ayo siap-siap batalin puasa. Masya Allah, puasa mau dibatalin berarti batal sholat. Kalau udah jangan dibatalin. Tapi
Dibuka ya. Ini bahasa aja ya, bahasa ya. Tapi orang paham ya. Jangan sampai salah kaprah ya. Mari kita batalkan puasa, batal jamaah gitu, bukan. Maksudnya berbuka puasa. Nah, salah satu amalan yang sangat besar yaitu memberikan iftar atau berbuka puasa. Walaupun dengan sepotek kurma atau air mineral. حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا كل عبادتنا اللهم تقبل منا كل عبادتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.